Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hayat, kudrat dan iradat sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berazam dan berniat serta mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan dan dicurahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan maula ulang kaji kita. Masuk kini di ayat 182. Ayat 182 kok pendek ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Sadaqallahul azim. Jadi ayat 182 surah Al-Imran yang sebelumnya bicara soal perkataan orang Yahudi yang mengecewakan Allah Ta'ala ko fakir, inyo nang kayo. Ada ayat Allah yang turun nan mempiutangkan Allah dengan piutang yang baik, maka dia akan mendapat balasan yang baik. Hanya gue kesimpulan, kalau kayu Tuhan tuh malahnya kamu utang padahal maksudnya tuh tidak secara terlek nan mereka pahami bahwa orang yang berbuat baik di jalan Allah itu sebenarnya inyo sedang mempiutangi untuk dirinya sendiri. Nanti piutang tu akan nyo tarimo. Itu intinya. Dia perlu lain lo sandu lain lo ambil. Itulah gambaran kehidupanku. Banyak orang yang salah paham, banyak orang yang gagal paham, banyak orang yang pahamnya yang salah. Kan itu istilah itu. Salah memahami, lalu kemudian inyo salah paham, nan sabana-bana paham itu bana nan salah. Sampainya pada kesimpulan seperti itu. Itulah orang-orang Yahudi. Maka di ujung ayat itu dikatakan Allah, dan perkataan mereka itu kan didengar Allah. Mereka akan merasakan azab yang pedih. Lanjutan dari ayatnya, Dzalika bima qaddamat aydikum. Demikian azab itu
yang ditimpakan kepada orang yang kafir, orang yang sampai menyebutkan dengan kesimpulannya innallaha faqir keceknya, mereka akan merasakan azab yang pedih. Kenapa mereka diberikan azab? Bima qaddamat aidikum, dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tanganmu. Jadi ada mukhatab kamu ke orang Yahudi, orang Nangkapi itu tadi. Ba'amang kau disabuian soal azab itu disebabkan karena ulah tangan mereka. Nah, kan kau kaji tangan kau disebut dalam tafsir ubira biha anil insan, diibaratkan semua perbuatan itu dengan tangan dari manusia. Ba'amang kau semua kesalahan yang ditimpakan itu karena akibat dari tangan mereka. Ba'amang kau diibaratkan ke tangan itu. Diberikan penjelasan li'anna aktsaral af'al, karena sesungguhnya kebanyakan dari semua perbuatan, tindakan manusia tuzawilu biha, lahirnya itu adalah karena tangan. Orang mencilok pakai apa? Pakai tangan. Alai. Pokoknya tangannya sudah enak. Lah disandarkan semua perbuatan-perbuatan manusia itu adalah dengan tangan. Berarti tangan itu bisa menjadi baik, menjadi positif, dan bisa pula menjadi tidak baik atau negatif. Jadi letaknya di tangan. Kini justru di zaman kini semua permasalahan itu lebih banyak diakibatkan oleh tangan lain. Kalau dulu kan masih banyak jo muncung ya, jo kecek dia orang tersinggung, taranga dia langsung. Masih anu, dulu adalah mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Kinilah berubah. Kini tanganmu atau jarimu. Tanganmu adalah harimaumu. Jarimu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Kini orang pakai HP, pakai Android. Dibuatlah statusnya nama nyinggung orang, nama nyakiti orang, mencela orang, menghina orang, menyebarkan kebohongan, menyebarkan kebencian. Itu kinilah berubah menjadi tangan lain, jari lain. Itulah disebut jarimu adalah harimaumu. Iko nan akan membuat awak taniayo kini dek jari awak kolek. Itu mangkoi kini disebut Allah Taala, disebut Allah Taala akan menjadi gambaran awak demikian azab yang ditimpakan kepada manusia itu karena memang akibat dari perbuatan tangan mereka. Jadi tanganku yang ini yang menjadi sumber malapetaka. Tapi tanganku pula yang bebek kebaikan. Kalau orang baragiah, jual baragiah, jo tangan. Besok kalau orang baragiah pakai tangan apa? Tangan suwo. Jadi lah dojo tanganku, tangan suwo, tangan kida dibuat lo pembagian tugas Tangan kida besok tu ada untuk anak kumuah. Contoh kumuah. Cebok contoh untuk cebok tu lah. Pokoknya nanu lah nang kida tu. Tetapi di dalam manusia solat, awak solat, mangko ketika awak solat itu tangan awak, tangan kida awak di dalam, lalu diimpit di tangan suhu awak. Itu adalah makna, dan namun sembarang-sembarang unu aja dah. Jadi tangan kida di dalam, kemudian di lampuk di tangan suhu. Itu dimaknai juga
di dalam diri awak ada hati awak yang sumber penyakit, sumber masalah dilampok di tangan kida. Nan tangan kida ko banyak nananu ko tadi ya. Kalau nang kakida tu kan agak anu je pandang orang kakida je panganai je. Aliran kiri je. Aku aliran kanan. Oh nyoleh kasuo je. Kan kasuo kanan ko dianggap positif namanya, Pak. Oh elo ali kasuo je panganai je. Kan ancak namanya tu. Kalau kakida ko kan agak anu je orang. Pajak ko kakida je panganai je. Kumuh itu. Dianggap kalau kakak tu anggapan tu. Nah, tangan kidako yang disimbolkan kumuh atau kotor atau banyak alirannya aliran kiri atau ke kiri-kirian nang kurang elok lah kesada. Mangko dalam Al-Qur'an itu wa'at bis sayyi'ata bil hasanah. Ikuti, iringi, dampingi, tutupi kesalahanmu dengan kebaikanmu. Jadi nan kidako nan salah nan buruk-buruk ditutupi dewa dilampok dewa jo tangan suwo awak. Artinya bahwa perbuatan-perbuatan salah nan wak karajuan mau sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, maka harus kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada nang lubang ditumbuk balik dengan perbuatan baik awak. Kalau ada nang numpang yo disisi balik dengan kebaikan awak. Maka salat itu ada waktunya, sehingga setiap kesalahan awak di dalam rentang waktu itu dicuci balik, dibarasihan balik. Maka di dalam waktu salat yang panjang jaraknya diisi dengan ruang salat khusus. Kalau salat subuh do salat zuhur kok kan agak panjang waktu Ada salo-salo itu dek karena jarak antara subuh dan zuhur itu panjang supaya awak tetap barasiah taruh. Kemudian nan kida-kida kau tadi di barasian balia, ditumbuk balia, diiringi dengan salat duha. Awak isi kekosongan itu. Dek karena jarak terlalu panjang, berjam jam 5 sampai jam 12:30, berjam 7 jam. Nah, kan panjang jarak itu, diisilah. Di sela-selanya itu salat duha. Supaya jam terlalu panjang mana ruang jarak awak bobek salah. Maka dibarasiah, ditutup lo balik dengan kebaikan. Kalau zuhur ke asar pendek, anggaplah 4 jam atau 3 jam setengah. Ya doh? 4 jam atau lebih setek lalu kemudian antara maghrib ke isya atau asar ke isya ke maghrib pendek loh nyo. Antara maghrib ke isya pendek loh. Ada yang panjang antara isya ke subuh. Panjang loh. Itu diisi lo nang panjang tu kekosongannya tu dengan salat tahajud. Jadi na ruang-ruang kosong tu tadi nang panjang tu diisi. Maka kebaikan waktu menutupi kesalahan awak. Jadi nang kida ko ditutupi dengan suwo kesalahan awak, pangan awak nang kakida-kidanya atau pemikiran awak nang ke kiri-kiri aja ditutupi dilampok dengan kebaikan atau yang kanan atau nan suwo tadi. Jadi makanya tangan itu mempunyai filosofi yang luar biasa. Kadang maknanya tangan kok. Jadi kasadoe jo tangan latai. Jadi segala perbuatan manusia itu disandarkan dengan tangan. Jadi perbuatan dihukumnya manusia itu karena perbuatan tangan manusia. Bima qaddamat aidikum. Dek karena telah berlalu tanganmu yang melakukannya itu menjadi konsekuensi diberikan hukuman di perbuatan. Jadi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada suatu hari nanti muncul nak bisa mengecek dulu. Nak bisa mengecek lagi. Muncul ko
Karena mengarajon tangan. Tapi nang kecek muncuang kok bisa beda. Nah do nama cilok tangan nang kecek muncuang mengecek ndak do. Ditukar-tukar ya. Maka pada hari itu nanti muncuang ndak mengecek lain. Dek karena muncuang kalau dikunci, muncuang kalau ditutui, dan berkata itu adalah tangan. Tangan nang mengecek lain. Maka tangan itu menjadi sesuatu yang mempunyai nilai yang besar. Kalau ada orang tua ada namanya. Orang kalau mendapat pangke, mendapat rezeki kan disebut itu adalah rata tangannya. Ya toh? Ada rata tangannya. Kalau gak orang politik kan ada garis tangannya namanya. Tapi intinya bisa menang kecil adalah pakai buah tangan. Buah tangan itu ada sesuatu yang dibawa. Jadi ada rata tangannya, ada garis tangannya, ada lo kaki tangannya. Kaki tangannya jejaringnya kok anggota-anggota yang bergerak, ada kaki tangannya. Pokoknya pakai tangannya jual. Ada lo buah tangannya. Ale. Banyak istilah itu. Ada buah tangannya, ada laki tangannya, ada kaki tangannya. Ada lo laki tangannya. Laki tangannya itu mungkin salah moko pengabdiannya, karajoe, karyae. Itu namanya jadi penilaian orang. Laki tangannya salah moko. Salamonyo bakarajo, salamonyo mau ruih kampuang, laki tangannya. Nah itunya tuh. Istilah rekam jejak. Track record salah moko mangaje. Itu kan menjadi poin penilaian. Kan tangan dia tersabui namanya itu. Disabui orang tangannya namanya. Nah itu laki tangan. Jadi nanti jadi penilaian dia orang. Itu adalah laki tangan itu tadi. Mangkuinyo akan diberikan pahala, diberikan balasan. Tergantung kepada perbuatan. Perbuatan itu selalu diidentikan dengan tangan. Kalau lielo nampak laki tangannya, mangko ada menjadi pertimbangan di orang untuk mendukungnya. Tapi kalau nama manusia kadang-kadang nak sekedar laki tangan dia adalah laki tangannya bat banai, bawa buih banai di kampung kalau nak dulu buah tangannya. Ndak mualah dah. Mau kosongnya kok je, orang baralek je. Mau buah tangannya je. Aduh kaki tangannya nak buah namanya nyoraan guys. Jadi digambarkan perbuatan awak tu nanti akan dihukum karena buah ulah dek tangan awak tadi. Bahkan bencana-bencana pun yang terjadi di Duyako seperti disebutkan pula di Allah Ta'ala. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ada kata kasabat aidin nas. Aidin nas itu, aidi itu tangan. Nampak terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Kasadono terjadi pengerusakan. Itu karena ulah tangan manusia juga. Selalu disandarkan kepada tangan. Jadi tangan kau juga. Jadi tangan kau jono. Maka tangan wako belumur-lumur sumber masalah. Ketika orang COVID dan dijaga orang kok. Tangan jo. Tangan kok nak boleh semarang awai je doh. Dan semula semarang esek je dah. Dia bisi kok letak bahayo tangan kok mengaji tangan gitu. Bahayo tangan. Jadi dari tangan kok bisa lo menyebarkan virus. Jadi awak bervirus, awai kau dia awai le dorang menyebar le virus. Mangko dibarasihan tangan awak, dibasuh tangan awak, dicucian tangan awak. Ada orang namanya membasuh tangan. Mau membersihkan diri. Dibarasihan. Karena di sekolah tak. Mangko kalau dalam solat tangan kiri awak kau ada di lampu dibarasihan. Mangko ada perbuatan baik yang taruh senantiasa awak karajuan untuk menutupi semua kesalahan awak. Ku kaji.
Jadi karena orang-orang kafir itu tadi mereka ditimpakan azab itu karena akibat perbuatan mereka. Ndak doge dia gara-gara Allah banci, dia banci majejo dan mati lele dan azab. Ndak ada berdasarkan kebencian doh. Ndak ada berdasarkan tak ada wak sakit hati dah. Kalau wak kayu sakit hati jejo je wak do objektif wak do lain. Lalu mengamanga la jejo je, lalu mengamanga la banci je. Kalau Allah memberikan hukuman kepada manusia bukan berdasarkan kebencian, tetapi adalah karena ulah perbuatan manusia. Jadi dalam teori hukum itu, manusia itu dihukum bukan karena manusianya, tetapi yang dihukum itu adalah karena perbuatannya. Dan manusiaku adalah makhluk terhormat, manusiaku adalah makhluk yang mulia. Tetapi yang dihukum itu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Bahwa perbuatan tangan itu tadi ya. Makanya Nabi pun menyampaikan dalam sebuah riwayatnya, andaikan ada yang mencuri, walaupun anakku, putriku yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Maka hukum potong tangan itu apa maksudnya itu? Dek karena sumber masalah terima di tangan. Maka hukum potong tangan namanya. Lah potong tangan itu kan mengalai. Itu kan banyak tuh. Hah? Banyak tuh tangan yang potong-potong. Iya karena kalau tanganku kasada manyemba, marerewa, mancilo, mambi, sama kan di tangan lah itu. Diberikan hukum itu kan mengalai. Aku kan introspeksi bagi awak untuk preso, elelo awak. Jago-jago awak punya tangan ko dijago diri awak supaya tangan awak dan samarang istilahnya menjambau je. Ringan tangan indak pamacah. Jangan dengan tangan kurang panjang tangan je, pajako panjang tangan mah je. Capek tangan. Kalau capek tangan, ada orang macam capek tangan tu bisa positif. Bisa aja udah kata sado dia ambil aja sado disembah ya. Hah? Cuci tangan. Aduh lo orang nampandai untuk membersih diri kurang lain namanya cuci tangan namanya. Banyak istilah tangan gue ya. Ada cuci tangan, ada capek tangan, ada panjang tangan, ada buat tangan, ada laki tangan, ada kaki tangan. Alay, ada rata tangan. Artinya banyak disebutkan istilah tangan. Bahkan dalam hadis, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti kamu dua telinga. Artinya itu, nan tangan kau bisa lo tangan satu dengan tangan yang lain saling membantu. Berarti kalau nan tangannya positif saling membantu, berarti dia akan diberikan pahala masukkan ke dalam surga karena perbuatan tangan mereka. Tangannya berarti tangannya dipakai untuk bobe elo. Berarti sakit tangan kida, tibo tangan suwo. Oh, kecik kida. Walau tibo kadang-kadang nan suwo kana dikabala dek kanan gara. Dek kano sakit tangan kida ko taraso dek tangan kanan. Tanpa diminta tangan kanan secara spontan nyo membantu tangan kida. Wala takun kal udhunai, jangan kamu seperti dua telingo. Ba telingo suwo kalau sakit telingo kida aja telingo suwo. Ngowo ngoda aja. Nak do kamangai nak bisa melakukan apa-apa. Nak pernah bersobok ya. Antali pernah dicari telingo suwo ke tengah kida kau tidak. Nak pernah. Nak do sesobok dong. Karena lah dibatasi di kepala ko, di ngongai saya kemarin lah bingung lo, lah mau balik lo lah semua bakaja. Tapi kalau tangan itu nyo bisa berdekatan. Mengko mendoa awak Bapak Ibu kan dua tangan lo doa awak. Meminta Allah Taala kau doa awak, walakuan tangan suwo, meminta awak mau angkat tangan awak kat kau mendoa tu. Mendoa tu haru awak ne.
Ya Allah, ya Rabbana, diangkat tangannya, dirapiin deh kalau bisa, dirapiin tangan awak. Kau tangannya mendoa ni letak di paha. Ya Allah, ya Rabbana, saya yang gue bantuan ajannya di paha je letak tangannya mendoa. Kadang-kadang di meja aja, ya Allah, ya Rabbana, bantu orang kamaleh dia bantu Lo tadi dia. Maka dia bakaran dak bantu nak bakaran dak bantu tu awak je mencari baki kiro. Mangko mendoa wangke tangan awak kalau Nabi mendoa tu diangke tangannya bahkan dalam mimbar di mimbar tu nampak ketiak putih dulu kan pakai jubah aja jubah panjang-panjang lawe-lawe. Mendoa Nabi ya Allah ya Rabbana Rabbana atina fid dunya kalau takahku gaya kan namanya tu istilahnya posisi awak tu itu akan membentuk intonasi awak perasaan awak dengan cara awak. Kalau diangkat tangan kate dirapikan dengan tu mendoa awak pasti ada harapan. Coba takah kau. Ya Allah ya atau kan mantuk makku aja bentuk itu soal tangan lo tu wa angkat tangan awak. Itu sunnahnya. Kalau awak mendoa. Nah, dia jangan percaya aja. Percaya aja letak aja di meja. Atau menyendas ya Allah Rabbana atina maku aja letak atau letak di paha aja atau bakal dia lah badan teh Rabbana atina bantuan ajan tu cuba letak kahwa aku tangan lo aku tangan dia jadi mendoa wa angkat kedua tangan awak itu tandanya adalah di tangan kalau letak ke sedua ya. Jadi diumpamuanlah awak ko seperti dua tangan saling membantu, saling menguatkan. Al mukminu lil mukmin kaliyadain. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti dua tangan. Yang satu membasuh yang lain. Nah, ketika membasuh tangan suwo, tangan mana membasuh? Tangan kita. Ketika membasuh tangan kita, apa membasuh? Suwo, tangannya saja. Kan tangan saja tu. Dia jari-jari mencuki-cuki sama awai, main di semacamnya di jari-jari tangan awak saja. Mengkoi orang Minang ko kehebatannya kasadue ada filosofi deh. Ba makna, ba paham, ba rasio. Ada lafaz, ada makna, ada paham, ada rasio. Jadi sadonya ada rasio, ada makna. Mengko jari nalimo ko de tukang salawai adolo de makna. Para hukama adolo nan jari nalimo ko tadi nan tangan ko ado di dalam tangan ko jari limu. Kemudian yang pertama ampu namanya. Ampu bahasa Wa'ai, bahasa Indonesia jempol. Jempol kata kakwa jempol. Ampu jari. Iko de sebahagian para hukama memaknai menafsirkan jempol ko tanda orang tua. Orang tua berarti selalu diberikan good yang terbaik lah. Kalau jo caro bakampuai ko diumpama ko ni mama lah. Nang gadang bahasa batuah, nambah pucuk sabana bule, nambah urek sabana tunggang, badahan cupak jo rantang, barang tiang barih jo balabeh, babuak kato jo nabada. Atu daunyo rimbun tampe batadua, dahane gadang tampe basanda, ure lebat tampe baselo. Ale, lengkap kasadua diumpamuan seperti kayu gadang. Ko orang tua ko anamoi dek kanon tampe bayu bamolah. Itu namanya jempol namanya menjadi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat pemuka lah namanya. Ale. Tunjuk. Kalau tunjuk ko apa umpamai? Tunjuk ko mentunjuk besok namanya tunjuk ko besok pemimpin. Bisa saja ko jopiti. Jopiti orang jopiti ko kan bisa mentunjuk aja lah tak. Dia tunjuk nan pemimpin ko bisa jadi ampu jari ko bisa ditafsirkan orang tua ko jadi pemimpin lah sekali ko. Nan tunjuk ko besok ko kita contohlah seperti orang kayu.
Ya tidak. Bukan bisa menunjuk. Bisa menunjuk engking kamari. Di situ bisa aja pemimpinnya tuh. Nah menunjuk yang membuat keputusan. Jadi diberikan makna tuh adu jari. Lain dari teh. Jari yang nama kau jari tengah. Jari tengah kau jari malang nama kau. Hah? Jari tengah. Oh jari malang kau jari mani kau nak? Kau jari mani kau? Jari tengah kau ni umpama kau nan tinggi di antara nan limu kau kak. Dia umpamakan orang berilmu kau. Orang berilmu, orang cerdik pandai. Orang nan cerdik pandai kau nyo arif bijaksana. Kalau orang Minang arif bijaksana. Tahu dengan angin nan basirui, ombak nan basa buang. Tahu jodahan nan kamempo, rantiang namang kemecucua. Tahu di alamai kato sampai. Alun letakile latakalap. Ikan takile jalo tibo lah tentu jantan batinoi. Takah tu kehebatannya. Jadi fleksibel orang nuko. Jari nan tinggi ko tadi orang berilmu ko bijaksana. Ketika makan ba dari mani dari tengah ko dia. Kalau nyo makan nasi ba. Tu nyo pandai lo menyesuai narato adi bingkuannya data. Ndak bisa menjongkik nakah ko orang. Di datanya berarti kan orang nan arif bijaksana namanya itu. Arif bijaksana, tahu jo angin nan basirui, ombak nan basa buang. Tahu dahan nan kamempo. Jari mani, ini jari mani kok. Ado yang menafsirkan jari mani kok seperti pemuda lah. Pemuda kok namanya simbol. Namanya nan jari mani kok tadi ndak bisa berdiri sendiri. Dah coba letakkan jari mani kok tagak seorang. Bundokan duang kau bisa aja kalingkiang kau ada mengecek rakyat, ada mengecek bundokan duang. Kalau dalam tatanan adatnya dulu orang tukang salawek macam dari mandi kau bundokan duang. Ada menyebutkan bundokan duang. Anan jadi mandi kau, ada menyebutkan remaja atau pemuda. Dan karena nak bisa berdiri sendiri dan para dulu dukung yang lain. Baca di palapel di kapi muku aja nak bisa tagak. Dari mani kalau dia cincin kan dari mani. Iya jari mani letak. Iya nyo nanancak nama je mani. Perhiasan. Bisa bundokan duang. Kalau nan kelingkiang kok bisa pemuda. Pemuda atau rakyat lah. Nan pemuda kok kalau bundokan duang limpapeh rumah gadang kumpun puro pegangan kunci. Kuigui tampe banyek ko mati tampe banazat unduang-unduang ke Madinah payong panji kasaruku. Kalau nan pemuda ko orang capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panaruang ringan tangan indak pamacah asa tarantang duo sudah acang-acang dalam nagari. Tu orang nan capek kaki tadi. Jadi ada makna kalau orang waku ada je makna soal istilahnya memberikan nilai terhadap suatu benda atau barang tu santiang disimbolkan. Orang waktu adih badali kata babisa dimisalkan seperti anak jari, dimisalkan seperti tangan. Kalau dalam ayat 182 kok tadi bahwa disandarkan perbuatan manusia itu dengan tangan karena kebanyakan perbuatan itu karena akibat dari tangan dihasilkan oleh tangan, maka itu yang akan diberikan azab, diberikan hukuman karena ulah perbuatan tangan kita surang. Itu mengkonyo banyak istilah tangan kok tadi. Jadi mengaji tangan Jawa. Bahkan catatan amal ibadat waktu nanti akan diterima. Kalau tangan kanan berarti menerima catatan kebaikan. Itu salamai lawak, gembira wak, bahagia wak. Dek karena menerima catatan rapor wak di tangan suruh. Tapi kok nyampang di tangan kidalah ditarimu amal lawak, rapor wak. Itu alamai karam merah dia kasadoe. Sedih wak. Tinggal wak barado wak di danaku. Dek karena perbuatan baamang ko nilai anak ko bisa menjadi juara, bisa menjadi dapat ranking dek karena perbuatannya rajin. Baamang ko nyonya merah ndak naik kelas dek karena pamaleh.
Memang kau orang diberikan balasan masuk ke dalam surga dek karena perbuatan baiknya. Memang kau dimasukkan di neraka dek karena perbuatan jahatnya. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, dzalika bima qaddamat aydikum. Demikian itu adalah disebabkan ulah perbuatan tanganmu yang telah berlalu. Maka diberikan hukuman. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah tiada aniaya zalim terhadap hamba. Allah tidak akan mengazab manusia tanpa dosa yang mereka kerjakan. Yang diberi azab adalah karena manusia itu melakukan perbuatan dosa. Dosanya lah yang akan diazab, bukan manusianya, karena perbuatan dosanya itu yang akan diberikan azab. Dek karena ulah tangan, dek karena ulah muncuang, dek karena ulah mato, dek karena ulah talingu, dek karena ulah kaki, dek karena ulah hati. Badoso itu yang diberikan hukuman, itu yang diberikan azab. Itulah pokoknya Allah di dalam memberikan hukuman, Allah memberikan sanksi, tidak pernah zalim. Sesuai jo kadar perbuatan awak ini. Banyak dosa awak, banyak hukumannya lah. Nah, jadi itulah kaji awak kini. Karena subuh ko ambo akan lanjut ke pesantren. Maka kesimpulannya adalah tangan awak kita jago. Karena hati awak utak awak langsung eksekusinya di tangan. Bukan dosonya karena pikiran saja, tetapi pikiran itu mengakibatkan perbuatan tangan. Orang kamancilo itu kan dalam panah atau dalam pikirannya. Tapi eksekusinya bah, tangannya endingnya. Berarti tangan mencincang, bahu memikul. Tuan. Nah itu hebat waktu awak, tangan mencincang, bahu memikul. Akibat dari tangan itu tadi. Maka barasihalah tangan awak. Barasihan tangan awak, kini wak cuci tangan awak. Wak cuci tangan bukan wak menghindari dari kesalahan awak, tetapi wak barasihan kesalahan awak, menyadari awak ko makhluk yang mempunyai kesalahan. Salah satu kebaikannya ketika awak menyadari awak berbuat salah, bertobat. Bertobat adalah upaya terbaik untuk menyelamatkan diri kita. Itulah kaji awak pada pagi ini. Semoga awak senantiasa menjadi hamba yang menyadari kekhilafan, kelemahan, dan memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Semoga segala dosa awak, dosa akibat tangan, dosa akibat kaki, hati, batu, talingu, muncuang, segala macamnya diampuni di Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma waffiq lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.